Assalamualaikum. Selamat datang di channel Alessa Alsameisea. Di sini suara-suara dari kegelapan akan menemanimu. Matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat ke belakang, carilah teman. Kalau bisa jangan sendirian. Karena malam ini cerita kita dimulai dari sebuah kejadian yang tak pernah diceritakan siapapun. Siapa tahu, hidupmu akan berubah setelah mendengarkan kisah ini. Tahun 2019, Solo tetap tenang seperti biasa. Tapi bagi Mas Ali, kota ini adalah medan perjuangan yang baru. Ia baru pindah dari sebuah desa kecil di pinggiran Purwodadi. Setelah gagal dalam usaha bertani karena musim yang tak menentu, ia memutuskan merantau ke Solo dengan harapan baru, berdagang bakpao keliling. Ia menyewa kamar kos sempit di belakang pasar tradisional, dan membeli gerobak bekas dengan sisa tabungan dan pinjaman dari kakaknya. Mas Ali bukan orang yang banyak bicara. Tubuhnya kurus, kulitnya legam karena terbakar matahari. Setiap pagi, ia menyiapkan adonan bakpao sendiri, belajar dari video di ponsel bututnya. Ia punya keyakinan sederhana, selama bisa menjual makanan hangat dengan niat baik, pasti ada rejeki. Tapi kenyataan tak semudah itu. Sore itu, langit Solo mendung sejak siang. Mas Ali baru menjual 3 bakpao dari gerobaknya sejak pagi. Ia berkeliling dari pasar gede ke alun-alun, lalu ke kawasan kampus, tapi tak ada pembeli yang benar-benar tertarik. Orang-orang lebih memilih makanan cepat saji, atau malah tidak meliriknya sama sekali. Sisa bakpao kini sudah dingin dan mulai mengeras. Hujan turun tepat saat ia sampai di mulut sebuah kompleks perumahan tua bernama Komplek Bumi Asri. Deras, disertai angin dan kilat. Mas Ali memarkir gerobaknya di bawah bangunan kecil di dekat pos keamanan kosong, mirip halte tua yang catnya mengelupas. Ia duduk bersandar, mengenakan jaket tipis yang sama sekali tak membantu melawan angin basah yang menusuk. Sambil mengusap wajah dengan handuk kecil, Mas Ali menatap gerimis yang mengguyur jalan kompleks yang sepi. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada suara televisi, tidak ada deru motor. Hanya suara air jatuh dan daun-daun yang tersapu angin. Senyap. Terlalu senyap untuk sebuah kawasan perumahan. Dari balik tirai hujan, seseorang mendekat. Seorang perempuan parubaya mengenakan jas hujan plastik dan membawa 2 kantong sayur. Wajahnya keras tapi ramah. Kulitnya gelap dan rambutnya diikat rapi. Ia menghampiri gerobak Mas Ali. "Mas, belum pulang?" tanyanya sambil ikut berteduh. "Nggih, Bu. Nunggu hujan reda. Dagangan masih banyak juga." Perempuan itu mengangguk sambil menaruh kantong sayurnya di bangku semen. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Atik, penjual sayur keliling. Sudah belasan tahun ia berjualan di komplek itu. Kalau baru mulai dagang, jangan langsung nyerah. Di kota tuh, Mas, saingannya bukan cuma harga, tapi tempat, tampang, bahkan kadang nasib. Katanya sambil menyalakan rokok linting dari saku bajunya. "Saya juga dulu begitu. Malah pernah digedor orang karena jualan di depan rumahnya." Mas Ali tersenyum kecut, merasa sedikit nyaman berbicara. Bu Atik menawarinya gorengan dari kantong plastik dan mereka makan bersama dalam keheningan yang aneh. Suasana sore makin kelabu. Kilat menyambar di langit, dan lampu-lampu jalan mulai menyala redup satu persatu, menambah suasana murung. "Komplek ini sepi, ya, Bu?" tanya Mas Ali pelan. "Memang, banyak rumah kosong. Ada yang pindah, ada yang ya, begitulah. Tapi jangan mikir aneh-aneh. Fokus jualan aja." Mas Ali hanya mengangguk, tapi pikirannya mulai merangkai tanda tanya. Hujan mulai mereda sekitar pukul 5 sore. Mas Ali pamit dari Bu Atik dan mendorong gerobaknya perlahan ke arah luar kompleks. Bakpao di gerobaknya tinggal menghitung jam sebelum basi. Ia harus putuskan, tetap keliling atau pulang. Saat itulah, suara lembut memanggil dari kejauhan. "Mas, beli bakpaonya. Mas." Seorang ibu-ibu berdiri di teras rumah paling ujung kompleks, di bawah pohon besar yang daunnya basah kuyup. Ia mengenakan kebaya coklat tua, rambutnya disanggul, dan wajahnya samar tertutup bayang-bayang. Mas Ali berhenti, mengucek matanya.
Sosok itu melambai pelan. Rasa senang langsung menyelimuti Mas Ali. Pelanggan. Akhirnya, ia pun mendorong gerobaknya mendekat. Mas Ali mendorong gerobaknya perlahan ke arah rumah di ujung kompleks. Gerimis masih menetes, menyisakan bau tanah basah yang bercampur dengan aroma daun gugur. Di bawah pohon trembesi yang menjulang, berdirilah rumah tua bercat putih yang mulai memudar. Sebagian temboknya retak dan lumut menjalar hingga ke kusen jendela. Namun yang membuat Mas Ali ragu adalah, rumah itu tampak kosong dan gelap, tak seperti rumah yang barusan memanggilnya. Ibu yang memanggilnya berdiri di ambang pintu, tetap diam. Kebayanya sederhana, usang namun bersih. Di tangannya tergenggam dompet kecil anyaman. Tatapannya lurus, penuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan Mas Ali, antara ramah dan kosong. "Bakpaunya berapa, Nak?" 10.003, Bu, jawab Mas Ali, berusaha terdengar yakin. "Saya ambil 10, ya." Tanpa banyak bicara, ibu itu menyerahkan uang lembaran yang terasa dingin dan agak lembab saat disentuh. Mas Ali mengangguk sopan, membungkus bakpao dalam kantong plastik, lalu menyerahkannya. Sambil menerima kantong itu, si ibu berkata lembut, "Terima kasih, Mas. Semoga dagangannya lancar ya. Jangan takut kalau sepi, yang penting ikhlas." Mas Ali hanya tersenyum, meski bulu tengkuknya tiba-tiba berdiri. Ia menoleh ke gerobaknya sejenak, merapikan lap. Saat menoleh kembali untuk pamit, si ibu sudah tidak ada. Pintu rumah tertutup rapat. Ia berdiri terpaku beberapa detik. Rumah itu sepertinya tidak ada suara orang sama sekali. Tidak ada lampu menyala. Tak terlihat bayangan dari dalam jendela. Mas Ali merunduk sedikit untuk mengintip ke dalam pagar besi yang penuh karat. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah kertas kusam bertuliskan, "Rumah ini disegel," tertempel di kaca depan. Sebagian sudah mengelupas, namun masih jelas terbaca. Di bawahnya tertulis, "Atas permintaan keluarga, rumah ini tidak dihuni sampai batas waktu yang tidak ditentukan." Mas Ali mundur setapak. Napasnya pendek. Ia berusaha berpikir rasional. Mungkin ibu tadi tetangga sebelah, tapi tidak ada rumah lain yang terlihat terbuka. Semuanya gelap dan tertutup. Dia mencoba menepis rasa merinding dan buru-buru mendorong gerobaknya menjauh. Namun, malam itu, dagangannya tiba-tiba laris manis. Dalam perjalanan keluar kompleks, ia bertemu beberapa orang yang langsung membeli 2 atau 3 bakpao tanpa banyak tanya. Bahkan di dekat pos ronda, 2 pemuda yang sedang nongkrong membeli 4 bakpao sekaligus. Mas Ali sampai di kos menjelang Isya. Ia menghitung hasil dagang hari itu dan mendapati hanya sisa 2 bakpao. Hatinya campur aduk antara lega dan bingung. Tapi satu hal yang tak ia lupa, wajah ibu tadi begitu tenang, tapi terasa asing. Terlalu tenang, bahkan untuk ukuran orang yang hidup. Malam itu, saat Mas Ali akan tidur, ia memandangi uang dari ibu tersebut. Lembaran 10.000 rupiah itu sedikit pudar dan basah di ujungnya, seolah baru saja diangkat dari air. Mas Ali memasukkannya ke dompet, tapi tetap merasa gelisah. Apalagi ketika angin malam meniupkan bau aneh ke dalam kamarnya, bau daun basah dan kertas tua. Lalu terdengar suara halus dari luar jendela kosnya. "Mas, bakpaunya enak." Mas Ali terlonjak. Ia menoleh ke jendela, namun tidak ada siapa-siapa. Hujan telah berhenti sejak jam 9 malam, meninggalkan embun di kaca jendela kamar kos Mas Ali. Udara lembab masuk lewat ventilasi kecil, menambah rasa dingin yang menusuk sampai tulang. Ia berbaring di kasurnya yang tipis, berselimut sarung dan masih mengenakan jaket. Di luar, suara cicak dan tetesan air dari atap bersahut-sahutan. Tapi telinganya masih menyimpan gema dari suara itu. "Mas, bakpaunya enak." Ia menguatkan diri untuk berpikir logis. Mungkin hanya imajinasi karena terlalu lelah. Atau mungkin suara dari warung sebelah. Tapi batinnya tahu, suara itu persis seperti suara ibu yang membeli bakpao dari rumah tersegel tadi. Pelan, datang dari luar jendela, dan seolah menyusup langsung ke dalam kepalanya.
Mas Ali mengatur napas, mematikan lampu, dan mencoba tidur. Namun malam itu justru membawanya ke dunia yang lain. Mas Ali berdiri di jalanan kompleks yang sama. Hujan turun deras, tapi tubuhnya tak basah. Gerobaknya tetap ada di sampingnya. Lalu, dari kejauhan, sosok sang ibu muncul di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Kebayanya kini basah kuyup, rambutnya terurai, dan wajahnya tidak jelas. Seolah kabur oleh kabut. "Mas, kembali besok ya. Saya akan beli lagi 10." Suaranya menggema, tapi mulutnya tidak bergerak. Mas Ali ingin melangkah, tapi tubuhnya kaku. Ia hanya bisa berdiri di tempat, gemetar. Lalu tiba-tiba rumah-rumah di kompleks itu berubah menjadi puing-puing. Terdengar suara tangisan, jeritan, dan nyala api di kejauhan. Mas Ali menoleh ke kiri, melihat rumah tempat ibu itu berdiri, kini terbakar hebat, api membumbung tinggi ke langit gelap. Dari balik jendela yang pecah, sesosok anak kecil menatapnya. Mata anak itu penuh luka dan air mata. Mas Ali terbangun dengan nafas terengah-engah. Keringat membasahi tubuhnya meskipun udara masih dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 2.33 pagi. Di luar, semuanya tenang. Terlalu tenang. Ia duduk, menyalakan lampu, dan menatap uang pemberian ibu itu yang masih ia letakkan di dompet. Tapi ketika ia keluarkan lembarannya, kertasnya seperti uang jadul dari tahun 1990-an. Warna cetaknya memudar. Di sudutnya, tertulis dengan tinta hitam samar, "Untuk doa, bukan untuk jual." Tangan Mas Ali gemetar. Ia segera memasukkan uang itu ke dalam plastik kecil dan menyimpannya di bawah bantal. Dadanya berdebar tak karuan. Tapi di sela ketakutan, ia merasa satu hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ada rasa damai yang menyelimuti hatinya. Sejak hari itu, dagangannya makin laku. Pelanggan datang tanpa ia harus berteriak menawarkan. Bahkan ada yang memesan dari warung-warung, padahal dulu ia ditolak masuk. Namun tetap saja, tiap malam, mimpi itu datang. Sosok sang ibu selalu muncul. Kadang hanya berdiri diam di balik pohon. Kadang memanggil dari balik jendela rumahnya yang tertutup. Kadang berdiri tepat di belakang Mas Ali dalam mimpinya. Tangannya memegang sesuatu. 10 bakpao. Selalu 10. Hari itu langit Solo cerah. Kontras dengan isi kepala Mas Ali yang mendung. Sejak mimpi aneh tentang rumah terbakar dan anak kecil bermata luka itu, ia merasa waktu bergerak lambat. Tapi dagangannya justru semakin laris. Beberapa pelanggan bahkan memanggilnya sebelum ia sempat berhenti. Entah dari mana datangnya, tapi rezeki tiba-tiba mengalir deras. Tapi Mas Ali tidak bisa menepis satu hal, rasa was-was yang mengikutinya. Matanya sering menangkap bayangan samar di sudut jalan. Dan setiap sore, saat melintasi kompleks Bumi Asri, ia merasa seperti diawasi. Sore itu, ia memutuskan melewati jalan yang sama. Gerobaknya digerakkan pelan, roda kayunya berderit. Ketika sampai di dekat bangunan halte tempat pertama kali ia berteduh, angin bertiup pelan. Hening. Seperti hari itu. Terlalu hening. Dan benar saja, seseorang memanggil dari arah rumah itu. "Mas Ali." Mas Ali berhenti. Suaranya sama, lembut tapi menyusup ke jantung. Ia menoleh. Di teras rumah tersegel itu, berdirilah ibu yang sama. Kini mengenakan kebaya merah tua dengan selendang batik kusam di bahunya. Rambutnya disanggul. Dan anehnya, senyumnya sedikit lebih lebar dari biasanya. Matanya menatap lurus. "Hari ini saya tidak bawa uang, Mas. Tapi boleh saya pesan 10 lagi? Besok saya bayar. Saya janji." Mas Ali menelan ludah. Sesuatu dalam dirinya ingin menolak. Tapi tangan dan mulutnya seolah bergerak sendiri. "Iya, Bu, silakan." Ibu itu mengangguk pelan, lalu berjalan perlahan ke arah pagar, mengambil kantong plastik dari Mas Ali. Saat ia menerima bakpao, jari-jari tangannya menyentuh tangan Mas Ali, dingin dan kasar seperti kulit yang terlalu lama direndam air.
Lalu ia tersenyum dan berkata, "Besok, saya akan bayar. Jangan lupa lewat sini lagi, ya." Ia lalu melangkah ke dalam rumah. Mas Ali berdiri diam. Baru kali ini ia merasa waktu seperti membeku. Ia menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Kompleks itu kosong. Tidak ada satupun orang lewat. Tidak ada suara TV, anak kecil, atau bahkan motor. Hanya suara angin. Lalu ia sadar, pagar rumah itu masih dirantai. Bagaimana ibu itu keluar? Mas Ali menghampiri perlahan. Tak ada jejak kaki di tanah basah. Dan saat ia melihat ke teras, pintu rumah tertutup rapat. Rumah itu gelap dan sepi seperti biasa. Malam itu, Mas Ali tak bisa tidur. Ia duduk di atas kasur, memperhatikan dompetnya. Tidak ada uang dari ibu itu, tentu saja. Tapi kali ini ia tidak mencari uangnya. Ia sedang mendengar sesuatu. Suara langkah, sangat pelan, datang dari luar jendela. Kemudian, ketukan. Mas Ali. Mas Ali menahan napas. Ketukan itu tidak berasal dari pintu depan, tapi dari dalam lemari kecil di sudut kamarnya. Tangannya gemetar. Ia bangkit, mendekati lemari, dan dengan pelan membuka pintunya. Kosong. Tapi di lantainya, tergeletak sebuah kertas lusuh yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Kertas itu basah dan hampir hancur. Namun di bagian tengahnya tertulis dengan huruf besar dan buram. "Jangan terlambat. Janji harus ditepati." Mas Ali menahan napas. Lemari itu tak pernah ia buka sejak pindah. Ia merasa seperti tubuhnya bukan lagi miliknya. Semua terasa ringan, dingin, dan penuh bayangan yang menunggu di sudut-sudut kamar. Pagi harinya, ia kembali berdagang seperti biasa. Tapi kini ia merasa seperti ada yang mengikuti. Bukan di belakang, tapi di sampingnya. Seperti bayangan yang tak kasat mata, berjalan bersisian dengan gerobaknya, menunggu waktu menagih janji. Pagi itu, Mas Ali tidak langsung berkeliling. Ia merasa langkahnya berat. Kepalanya penuh tanya, dadanya penuh gelisah. Ia tak bisa lagi membohongi diri sendiri. Ada yang tidak wajar. Ibu itu, rumah itu, dan lemari yang tiba-tiba menyimpan pesan aneh. Semua seperti menjebaknya dalam sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia mendorong gerobaknya pelan menuju komplek Bumi Asri, bukan untuk berjualan, tapi untuk mencari seseorang yang bisa ia ajak bicara. Pak Slamet, satpam tua yang biasa berjaga di pos masuk. Pak Slamet adalah pria berusia sekitar 60 tahun, berperawakan kecil tapi tegas. Ia sudah lebih dari 20 tahun menjaga komplek itu. Dikenal pendiam, tapi katanya tahu hampir semua sejarah rumah-rumah di sana. Mas Ali menemuinya saat sedang menyapu halaman pos sambil minum teh. Ia menyapa pelan. "Pak, boleh ngobrol sebentar?" "Loh, Mas Bakpao. Hehe, gimana? Laris?" "Ada yang mau saya tanya, Pak." Mas Ali lalu menceritakan semuanya. Tentang ibu itu, pembelian bakpao, rumah yang terlihat kosong tapi ada penghuninya, suara di malam hari, dan surat di lemari. Pak Slamet diam mendengar. Wajahnya perlahan kehilangan senyum. "Mas, rumah itu, yang di pojok itu, kan?" Mas Ali mengangguk. Pak Slamet memandang jauh ke arah ujung jalan. Suaranya turun jadi bisikan. Rumah itu sudah kosong sejak 3 tahun lalu. Penghuninya, satu keluarga, meninggal dalam kebakaran. Ibu, 2 anak kecil, dan suaminya. Mas Ali menelan ludah. Kebakaran. Iya, malam Jumat. Api katanya dari dapur, tapi banyak yang bilang sebelumnya mereka ribut soal uang. Si ibu terakhir terlihat sehari sebelum kebakaran. Katanya keliling nyari pinjaman. Mau jualan lagi, katanya. Yang aneh, setelah kebakaran, mayat si ibu nggak pernah ditemukan. Mas Ali memejamkan mata. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Maksudnya, Pak? 3 jasad ditemukan. Anak-anak dan suaminya.
Tapi si ibu hilang. Rumah itu disegel karena jadi lokasi penyelidikan. Nggak ada yang mau beli. Tapi banyak yang bilang, tiap malam Jumat, suka ada suara panci atau bau kue kukus. Mas Ali langsung duduk lemas di bangku pos. Tangannya dingin. Suara bakpaunya enak. Kini bergema dalam kepalanya seperti jeritan. Sore itu, Mas Ali mengajak Pak Slamet untuk ikut bersamanya ke rumah tersebut. Ia ingin membuktikan kalau ibu itu memang nyata. Kalau semua ini bukan delusi. Mereka berjalan bersama ke ujung kompleks. Saat langit mulai gelap dan angin mulai berhembus. Rumah itu tampak seperti biasa. Tua, kusam, halaman berantakan, pagar berkarat. Tapi ada yang berbeda. Lampu teras menyala redup. Mas Ali langsung menunjuk. Tuh, Pak. Lihat, lampunya nyala. Pak Slamet memicingkan mata. Loh, kemarin mati, kok? Mereka mendekat. Tapi begitu sampai di depan pagar, lampu itu padam seketika. Suasana jadi gelap total. Pak Slamet mencoba membuka pagar. Rantai masih terkunci. Mereka mengetuk-ngetuk pintu, memanggil-manggil. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara. Pak Slamet menyalakan senter dari ponselnya, menyinari ke dalam rumah lewat jendela. Debu menutupi kaca. Tapi samar-samar, mereka melihat meja makan dengan mangkuk putih dan panci kukusan di atasnya. Seolah rumah itu baru saja dipakai. Pak Slamet mundur 2 langkah. Mas, ini nggak beres. Mas Ali berdiri diam. Di balik kaca, ia melihat bayangan ibu itu berdiri di dapur, tak bergerak. Wajahnya pucat, tak jelas, tapi matanya menatap lurus ke arah mereka. Mas, jangan lupa janji. Mas Ali hampir jatuh saat mundur. Tapi ketika ia melihat lagi, bayangan itu sudah tak ada. Hanya kaca kusam dan pantulan cahaya ponsel. Pak Slamet menyuruh Mas Ali berhenti lewat jalan itu. Udah, Mas. Jangan ke sana lagi. Itu bukan dunia kita. Tapi Mas Ali tak bisa berhenti. Ada sesuatu yang menggantung. Janji, tatapan, dan entah kenapa, rasa tanggung jawab. Malam itu, Mas Ali mendapati kantong plastik kosong tergantung di gerobaknya. Isinya, 10 uang lembaran kertas lusuh. Dan 1 tulisan tangan di selembar kertas minyak. Terima kasih. Besok saya akan beli lagi. Pagi di Solo datang dengan embun yang menggantung malas di dedaunan. Tapi pagi itu terasa berat bagi Mas Ali. Setelah malam penuh kegelisahan, ia hanya bisa duduk di depan gerobaknya, menatap kantong plastik kosong yang kemarin sore tergantung sendiri di pegangan gerobak. 10 lembar uang lusuh di dalamnya masih ia simpan, meski sebagian sudah robek dan nyaris tak terbaca nominalnya. Hatinya dipenuhi ketakutan, tapi juga rasa tanggung jawab yang aneh. Ibu itu, siapapun dia, seolah benar-benar menganggap Mas Ali bagian dari sesuatu. Dan Mas Ali sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Hari itu, Mas Ali kembali menemui Pak Slamet. Pak, saya mau masuk rumah itu. Apa, Mas? Gila kamu. Sudah dibilang, itu bukan tempat biasa. Mas Ali menatap serius. Saya harus tahu. Saya mimpi lagi semalam. Ibu itu berdiri di dapur, tapi menangis. Ia bilang, pintunya terkunci dari dalam. Saya rasa dia bukan cuma hantu. Pak, mungkin ada sesuatu yang belum selesai. Pak Slamet diam cukup lama, lalu menghela napas dalam-dalam. Kalau kamu tetap nekat, saya ikut. Tapi hanya sampai teras. Kita cari kunci ke rumah lama penjaga kompleks. Dia yang dulu pegang semua kunci rumah kosong. Mereka pun mendatangi rumah Pak Surono, mantan penjaga lama yang kini tinggal sendiri di pinggiran kompleks. Setelah diberi penjelasan, Pak Surono dengan berat hati memberikan kunci tua berkarat dari gantungan besi tua. Itu rumah Bu Ratmi, ya? Dulu dia ramah. Sering bawain saya onde-onde. Tapi entah kenapa, hidupnya penuh beban. Waktu kebakaran,
Dia sempat lari keluar katanya. Tapi waktu pemadaman, dia tak ditemukan. Aneh. Menembus rumah tersegel. Sore harinya, Mas Ali dan Pak Slamet kembali ke rumah itu. Awan mendung sudah mulai menggantung, memberi nuansa kelabu. Rumah tersebut tampak tak berubah. Tapi saat mereka membuka rantai dan mendorong pagar, pintunya terbuka sedikit. Suara engsel berkarat mengiris keheningan. Mas Ali menyalakan senter. Pak Slamet tetap di luar. Masuk cepat. Jangan lama-lama. Mas Ali melangkah masuk. Bau apek menyambut. Debu tebal menutupi perabotan. Tapi anehnya, lantai ruang tengah bersih, seolah seseorang sering berjalan bolak-balik. Di dapur, ada meja kayu dengan kukusan tua di atasnya, dan mangkuk-mangkuk kosong. Satu di antaranya masih menempel bekas tepung basah. Tangannya gemetar saat menyentuh pegangan panci itu. Masih dingin, tapi seperti baru saja digunakan. Ia melangkah ke dalam, menyusuri lorong sempit menuju kamar belakang. Di salah satu pintu, ia melihat jejak tangan di debu kaca jendela. Jejak kecil, seperti milik anak-anak. Namun saat mencoba membuka salah satu pintu kamar di ujung lorong, pintu itu tak bisa dibuka. Pintunya terkunci dari dalam. Kata-kata itu bergema lagi di pikirannya. Ia mengetuk pelan. Bu? Tiba-tiba, dari dalam kamar, terdengar suara samar, tangisan. Mas Ali mundur setapak. Tangisan itu, pelan dan parau. Seolah dari tenggorokan yang hampir kering. Tapi jelas, seorang perempuan. Mas Ali, aku di sini. Tangannya gemetar hebat. Tapi sebelum ia sempat mencoba membuka paksa, angin kencang bertiup dari arah ruang tamu. Pintu depan terbanting. Lampu senter berkedip-kedip. Seluruh rumah bergetar sejenak, dan suara tangisan berubah jadi teriakan nyaring. Jangan buka! Mas Ali terhempas mundur dan jatuh. Pak Slamet yang mendengar dari luar langsung menerobos masuk, menarik Mas Ali keluar. Mas, ayo, sekarang. Begitu mereka keluar dan menutup pintu, rumah itu kembali hening. Tapi dari balik kaca kamar di lantai atas, Mas Ali melihat sesuatu berdiri di balik tirai. Wajah ibu itu menatap, tidak tersenyum. Matanya basah. Malam itu, hujan kembali turun. Mas Ali tidak bisa tidur. Ia tahu, ada yang dikunci, ada yang terperangkap. Dan rumah itu, entah bagaimana, terjebak di antara dua dunia. Dan di luar kosnya, saat hujan mengetuk pelan jendela kamarnya, kantong plastik baru tergantung di gerobaknya. Kali ini kosong, tapi di dalamnya ada secari kertas basah bertuliskan, "Tolong buka pintunya. Aku tak bisa keluar." Malam-malam Mas Ali tak lagi damai. Mimpi buruk datang setiap tidur, dan kadang, bahkan sebelum sempat terpejam, ia mulai mendengar suara sendok beradu dengan piring, kukusan mendesis, suara langkah kecil berlarian, padahal ia tinggal sendirian di kamar kos sempitnya. Dan yang paling menakutkan, suara perempuan itu kini terdengar saat ia terjaga. Mas Ali, bakpaunya belum jadi. Suara itu berbisik dari arah dapur kosnya. Padahal ia tidak pernah menaruh apapun di dapur selain termos dan kantong tepung. Di tengah keputusasaan, Mas Ali ingat satu hal, Bu Atik, penjual sayur yang dulu pertama memberinya semangat saat berteduh di halte kompleks itu. Pagi-pagi sekali, ia mencarinya di pasar tempat Bu Atik biasa berjualan. Bu Atik mendengarkan cerita Mas Ali dengan wajah kaku. Lalu ia mengangguk pelan. Mas, saya juga pernah lihat ibu itu. Apa? Di mana? Beberapa tahun lalu, sebelum rumah itu terbakar. Dia sering keliling cari pinjaman. Katanya mau jualan kue. Tapi orang-orang bilang dia terlalu memaksakan diri. Suaminya sakit, anak-anaknya kurang gizi. Satu-satunya harapan dia, dagangan laris. Lalu, setelah rumah itu terbakar, aku pernah lihat dia, Mas, setelah kebakaran. Berdiri di halte tempat kita pertama ketemu. Tengah malam, rambutnya basah,
Bajunya seperti baru keluar dari kobaran api, tapi dia cuma diam. Tatapannya kosong. Mas Ali menelan ludah, lalu bertanya, hampir berbisik, "Bu, saya harus gimana?" Bu Watik menghela napas, lalu memberinya alamat seorang kiai yang tinggal di pinggiran kota. Seorang yang dikenal bisa membaca yang tak terlihat. Malam harinya, Mas Ali pergi menemui Kiai Dullah, seorang lelaki sepuh dengan mata tajam dan suara tenang. Rumahnya sederhana, tapi penuh aroma dupa dan kayu cendana. Setelah mendengar cerita Mas Ali, Kiai Dullah hanya duduk lama sambil meremas tasbih. "Kamu telah bersentuhan dengan roh yang terikat janji. Namanya Bu Ratmi. Dia meninggal membawa beban, janji yang tak pernah tuntas. Ia ingin jualan, ingin bangkit, tapi mati dalam keadaan menggantung. Lalu kenapa saya yang didatangi? Karena kamu datang saat dia sangat ingin jualan. Kamu seperti anak muda terakhir yang ia harapkan datang waktu hidup. Waktu yang tertinggal, sekarang menuntut diselesaikan. Apa yang harus saya lakukan, Kiai?" Kiai Dullah menatap langsung ke mata Mas Ali. "Penuhi janjinya, tapi jangan sendiri. Bawa doa, bawa cahaya, dan bersihkan tempat itu. Bantu dia bukan untuk hidup lagi, tapi untuk benar-benar pergi." Malam Jumat, Kiai Dullah ikut Mas Ali ke rumah itu. Bersama Pak Slamet dan Bu Watik, mereka membawa air doa, dupa, dan bacaan ayat-ayat suci. Gerimis turun saat mereka masuk pelan-pelan. Di dalam, rumah itu lebih dingin dari biasanya. Meja dapur masih penuh piring, mangkuk, bahkan ada kukusan yang baru berembun. Tapi tidak ada api, tidak ada listrik, tidak ada tanda kehidupan. Mas Ali memimpin masuk ke lorong tempat kamar terkunci. "Bu Ratmi, saya datang untuk menepati janji," ucapnya pelan. Tiba-tiba, semua lampu menyala sendiri. Pintu kamar terbuka perlahan, sendiri. Dari dalam, udara panas keluar. Seperti ada bara yang terbuka. Mereka masuk dan melihat lukisan keluarga terbakar sebagian di dinding. Dan di sudut kamar, ada kain kebaya merah tua tergantung, masih basah. Kiai Dullah mulai membacakan doa. Tapi saat itu, seluruh rumah mulai bergetar. Panci di dapur beradu sendiri. Tirai berkibar meski jendela tertutup. Dan suara-suara mengisi seluruh ruangan. "Mas Ali, bakpaunya. Janji. Tolong." Mas Ali berdiri di tengah kamar dan berteriak, "Bu Ratmi, saya bawa bakpao untuk ibu. 10. Tapi sekarang saatnya ibu istirahat. Ibu sudah selesai dagang. Ibu bisa pulang." Suasana seketika hening. Angin berhenti. Lampu padam. Dan dari jendela, samar-samar mereka melihat sosok perempuan berdiri di halaman. Membawa kantong plastik. Wajahnya tenang. Ia menunduk pelan, lalu berbalik, dan menghilang ke dalam kabut. Sejak malam itu, rumah itu benar-benar sepi. Tak ada lagi suara. Tak ada bau kue kukus. Mas Ali tetap berdagang seperti biasa, tapi tak pernah lagi mendapat kantong plastik misterius di gerobaknya. Dan suatu hari, saat ia membuka laci kecil di gerobaknya, ia menemukan secari kertas. "Terima kasih, Mas Ali. Sekarang aku benar-benar pulang." 2 minggu telah berlalu sejak malam penuh doa dan tangis itu. Mas Ali kini berjalan lebih ringan. Langkahnya tak lagi dibayangi suara lirih dari balik jendela atau aroma tepung basah yang muncul entah dari mana. Rumah di ujung komplek Bumi Asri kini benar-benar sepi. Tak lagi ada lampu yang menyala sendiri. Tak ada pintu yang berderit tanpa sebab. Bahkan Pak Slamet, yang tadinya selalu waspada jika harus melintasi rumah itu, kini mulai duduk santai di dekatnya. Seolah beban panjang yang menempel pada rumah itu telah lepas. Suatu pagi yang cerah, Mas Ali membersihkan gerobaknya. Saat ia membuka laci kecil di sisi kiri gerobak, laci tempat ia dulu sering menaruh plastik kresek dan sendok plastik, ia menemukan sepotong kebaya kecil, seukuran anak-anak, terlipat rapi,
dan sehelai kertas kecil tergeletak di sampingnya. Tulisannya halus, seperti ditulis oleh tangan yang gemetar. Untuk anak-anakku yang belum sempat makan hangat, tolong teruskan, Mas. Berikan pada mereka yang lapar. Mas Ali memejamkan mata. Dada sesak. Ia tidak tahu bagaimana kebaya itu bisa muncul di sana, tapi ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Mulai hari itu, Mas Ali mengubah sedikit dagangannya. Setiap pagi, ia membuat beberapa bakpao lebih banyak dari biasanya, khusus untuk dibagikan gratis kepada anak-anak pemulung yang sering berkeliaran di sekitar pasar dan terminal. Ia menyisihkannya diam-diam, tanpa embel-embel amal. Ini titipan, katanya jika ditanya. Dan anehnya, rezeki Mas Ali tetap lancar. Bahkan lebih baik. Ia mulai dikenal orang, bukan karena rasa bakpaunya saja, tapi karena senyumnya yang tulus, dan gerobaknya yang selalu bersih serta tertata. Setiap kali ada pembeli, Mas Ali mengingat Bu Ratmi, perempuan dari rumah tersegel, yang tak sempat menyelesaikan hidupnya, tapi menemukan harapan dalam sosok seorang pedagang kecil dari desa. Suatu sore, saat langit Solo berwarna keemasan, Mas Ali kembali melewati komplek Bumi Asri. Rumah itu masih berdiri, kini dijaga oleh rumput liar dan dinding yang mulai mengelupas. Tapi terasa berbeda, seperti sebuah makam yang tenang, bukan lagi penjara bagi jiwa yang terikat. Ia berhenti sejenak di depan pagar, menunduk pelan, lalu berkata dalam hati, "Saya sudah penuhi janji, Bu. Sekarang, saya akan teruskan cara Ibu berdagang. Dengan hati." Setiap langkah kecil dalam hidup bisa membawa kita ke tempat yang tak terduga, bahkan ke ambang antara dunia nyata dan dunia arwah. Mas Ali hanya ingin berjualan bakpao, tapi justru bertemu dengan jiwa yang belum selesai urusannya di dunia. Dari rasa takut, ia belajar ikhlas. Dari gangguan, ia menemukan makna tentang janji, doa, dan kasih sayang yang tak pernah mati. Kadang, rezeki datang bukan dari yang hidup, tapi dari mereka yang masih berharap diselamatkan. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jika kamu percaya bahwa setiap pertemuan punya makna, jangan lupa klik like, komen dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu. Karena di balik dunia yang kita lihat, selalu ada kisah yang menunggu untuk diceritakan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah abaikan panggilan, meski datang dari rumah yang telah lama kosong. Tamat.